Dia tidak bilang sembuh. Bahasa Indonesia, sudah menyelamatkan kamu. Go in peace. Bahasa Indonesia, pergilah. Enggak. Kan tadi disebut raja penuh damai sejahtera, Tuhan di Timotius. Sekarang dia bilang, go in peace. Pergi dengan damai. Makanya kalau doa berkat itu jangan suka ngeduluin pulang. Sebab doa berkat ada kata-kata, turunlah kiranya berkat anugerah dari Bapa, damai sejahtera dari Sang Putra, persekutuan di dalam Roh Kudus, mengikat saudara. Saudara mau diikat dengan damai, tentu udah pulang. Mana kata malaikat? Mana saya mau ikat dengan ini pita damai? Nggak ada, udah pulang. Makanya pulangnya manyun terus. Karena tidak ikut doa berkat. Daughter, thy faith has made thee whole. Go in peace. And be whole of thy plague. Dan sembuhlah dari penyakitmu. Jadi disebutkan selamat dulu, baru sembuh. Coba kita lihat. Ayat bahasa Indonesia. Maka katanya, hei anakku, anak perempuanku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Yang penting itu selamat. Tetapi dalam keselamatan ada kesembuhan. Pergilah dengan selamat, pergilah dengan damai. Dan sembuhlah dari penyakitmu. Bahasa Inggris tidak pakai penyakit. Tapi pakai apa namanya? Petaka. Dari petakamu, malapetaka yang 12 tahun kamu alami. Sembuh. Coba kita lihat Markus 10 ayat 46. Dalam Markus 10 ayat 46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriho. Di mana? Yeriho itu kota tua. Yang paling tua di dunia, nomor 1 yang dibangun itu benteng Yeriho. Lebarnya benteng Yeriho itu 5 kereta kuda bisa lari di atasnya. Saking lebarnya. Jadi betapa kuat Yeriho ini. Tapi oleh Yosua dengan kuasa Tuhan dihancurkan. Ya. Bersama dengan murid-muridnya dan orang banyak lagi yang jadi penghalang. Orang banyak yang berbondong-bondong. Ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Berikut. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus, sama dengan perempuan tadi. Dia dengar Yesus. Orang Nazaret, mulailah ia berseru. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia tidak buta secara pengetahuan Alkitab. Dia tahu Yesus anak Daud. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. 48. Nah ini. Banyak orang. Ulangi, banyak orang. Balik. Orang banyak. Nah, diam, cicing. Hop. Berhenti. Diam. Jangan ribut. Ini, raja segala raja lewat. Diam, kamu jangan cerewet. Nah, kalau saudara masih ingat khotbah saya, Yesus, 12 murid, 70 murid, orang banyak. Baru paling belakang, Bartimius. Banyak orang menegur supaya ia diam. Berarti inilah banyak orang terhalang kepada Yesus karena manusia. Namun semakin ia keras berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Jadi manusia itu kadang-kadang jadi penghalang. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. 8.
Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas, terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Sekarang tahun kering nih. Banyak orang bilang sepi, dagangan sepi, itu sepi. Oh, kalau anak Tuhan tumbuh di dekat sungai, tidak takut tahun kering. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. 9. Coba ayat 5 dulu, ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Orang yang harap sama manusia. Tadi yang pertama apa? Benteng pertama apa? Harta atau kekayaan. Saya ingat satu ayat dalam Amsal 18 ayat 21. Ayat 11. Amsal 18 ayat 11. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Dia anggap kalau gua kaya itu tembok tertinggi, tidak akan bisa dihantam musuh. Yeriko, benteng paling kuat di dunia, hancur sama Tuhan. Coba kita lihat bahasa Inggrisnya. The rich man wealth is the strong city, kota yang kuat, and as an high wall, dinding yang tinggi, in his own concept, dalam perkiraan dia. Nah, banyak anak Tuhan yang salah kira. Ikut Tuhan supaya kaya. No, bukan ikut Tuhan supaya kaya. Ya, salah. Saudara ikut Tuhan saja, pasti diberkati Tuhan. Ikut Tuhan saja. Nah, mari kita bandingkan antara manusia dengan kekayaan ini. Kekayaan bisa menghalangi kita dari Tuhan. Benteng, jadi Tuhan gak bisa nembus kita. Manusia juga bisa menghalangi. Ini datang kepada benteng yang ketiga. Semuanya ada 12, tapi saya kasih 3 atau 4 lah. Supaya saudara penasaran. Benteng yang ketiga adalah keakuan. Apa? Yohanes Pembaptis mengerti ini. Sampai dia bilang dalam Yohanes 3 ayat 30, dia bilang begini. Ia, Yesus, harus makin, tetapi apa? Aku harus makin kecil. Aku itu bukan Yohanes Pembaptis asalnya gini, terus jadi kontet. Tidak. Maksudnya si daging ini, keakuan kita ini harus makin kecil, harus tidak ada. Harus hancur. Rasul Paulus mengerti ini. Setelah dia ketemu Yesus. Dia bilang dalam Galatia 2 ayat 19. Dalam Galatia 2 ayat 19 dia bilang begini. Sebab aku telah apa? Telah mati oleh hukum Taurat. Untuk hukum Taurat. Supaya aku hidup. Untuk Allah. Bagaimana kita mau bisa hidup untuk Allah kalau keakuannya masih besar?
Itu penghalang Tuhan memakai kita kalau keakuan kita masih besar. Supaya aku hidup untuk Allah, si aku ini telah disalibkan dengan Kristus. 20. Namun aku hidup, aku disalib, tapi aku hidup. Jadi kita disalib tiap hari. Keakuan harus dipaku tiap hari. Dulu ada lagu kuno zaman GPDI lama. Aku harus dipaku. Aku harus dipaku. Nah, yang belakangnya saya ingat. Aku orang berdosa. Itu sebabnya jangan puji-puji namaku. Jangan puji-puji namaku. Aku harus dipaku. Teman saya pendeta almarhum Yeremia Rim bilang begini. Aku yang kaku dan tidak laku harus dipaku. Betul itu. Betul ya. Kalau udah kaku kan mati. Harus dipaku. Ya. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang. Nih sekarang kita hidup bagaimana? Aku hidup di dalam daging. Hidup sekarang dalam daging. Masih hidup kita bernafas. Adalah hidup oleh iman. Oleh iman dalam anak Allah. Yang telah mengasihiku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ngomong minimal 2 orang. Peliharalah iman. Jagalah imanmu. Yesus bilang sama Simon, 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 tengoklah iblis hendak menampi kamu. Aku berdoa supaya imanmu tidak gugur. Ini hanya ada di Lukas. Lukas 18 ayat 8. Hanya Injil Lukas yang menulis ini. Lukas 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, iya Tuhan akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang kedua kali, adakah ia mendapati iman di bumi? Adakah ia mendapati iman di bumi? Yang Tuhan cari bukan emas. Iman. Nanti jadi barang langka ini, iman ini. Iman. Paulus menangkap maksudnya dari Lukas punya tulisan. Ibrani 11 ayat 6. Sama-sama. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kata bahasa Inggrisnya, to please God, menyenangkan Tuhan. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, saudara-saudara sedang berpaling kepada Tuhan. Ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Haleluya. Kalau saudara sungguh-sungguh mencari Dia, bukan hanya datang hanya setor muka. Sungguh-sungguh mencari Dia, saudara akan menemukan Dia. Amsal 8 ayat 17. Dalam Amsal 8 ayat 17. Aku mengasihi orang yang dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Kalau saudara tekun sore ini, saya datang bukan untuk lihat pendeta, saya datang bukan untuk ketemu Om Awan Datu, saya datang untuk ketemu Tuhan.
itu saudara iman tidak salah. Tapi kalau saudara datang, saya mau ketemu Koyoyo, saya mau ketemu Om Awan Datu, saya mau melihat hidungnya yang lebar, saudara tidak akan dapat apa-apa. Tapi saudara cari Yesus sungguh-sungguh. Benteng yang pertama apa? Benteng yang kedua? Benteng yang ketiga? Keakuan. Keakuan membuat kita tidak memberi maaf orang. Ingat nih, semua manusia itu berbuat kekurangan. Saya berbuat kekurangan, saudara berbuat kekurangan, saya banyak kelemahan, saudara ada kelemahan. Mungkin dalam ruangan ini kelemahan saya, kekurangan saya jauh lebih banyak daripada kekurangan dan kelemahan saudara. Tapi kan kita ada sebagaimana kita ada karena kebaikan Tuhan. Satu kali ada satu pendeta. Dia disakiti oleh jemaat. Dan dia susah dapat mengampuni jemaat itu. Susah. Nggak mau. Saya mensaksi dua pendeta ya. Ini satu yang satu dulu. Tapi dia tidak ada damai. Pendeta ini tidak ada damai. Kenapa tidak ada damai? Ini sembahyang Tuhan. Kenapa? Saya tidak ada damai.